Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Ruljana dengan NIM 2351200211. Baik, saya akan menjelaskan analisis regresi dengan variabel dummy. Analisis regresi dengan variabel dummy digunakan untuk menengahi data kategori dalam model regresi. Variabel dummy adalah variabel bintang kosong atau satu yang mewakili kategori berbeda dengan analisis. Misalnya, jika menganalisis pengaruh jenis kelamin, pria atau wanita, terhadap pendapatan, bisa membuat variabel dummy di mana satu mewakili pria dan 0 mewakili wanita. Ini memungkinkan untuk menilai efek kategori tersebut secara kuantitatif dalam model regresi. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati dengan NIM 2351200004. Baik, selanjutnya itu ada tujuan dari analisis regresi dengan variabel dummy, di mana analisis regresi dengan variabel dummy ini digunakan untuk memahami dan mengevaluasi hubungan antara variabel dependen atau prediktor yang bersifat kategori dan variabel dependen yang bersifat kuantitatif atau kategori. Variabel dummy ini juga memungkinkan peneliti mengonversi data kategori menjadi data numerik yang dapat diolah dalam model regresi. Tujuan utamanya ini melibatkan eksplorasi mendalam tentang pengaruh variabel kategori terhadap hasil akhir dengan cara bermakna dan interpretasi. Selanjutnya ada beberapa penjabaran tujuannya. Yang pertama itu mengukur pengaruh variabel kategori terhadap variabel dependen, di mana variabel dummy memungkinkan peneliti untuk mengukur dan membandingkan dampak kategori tertentu dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, misalnya dalam analisis pengaruh jenis kelamin terhadap pendapatan, variabel dummy dapat memisahkan efek spesifik kategori pria dan wanita. Dan selanjutnya ada membandingkan kelompok atau kategori, di mana dengan regresi yang melibatkan variabel dummy ini, kita dapat membandingkan rata-rata kelompok tertentu terhadap kelompok referensi atau baseline, di mana hal ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi apakah kelompok tertentu memiliki perbedaan signifikan dibandingkan kelompok lainnya. Selanjutnya ada menyederhanakan model dengan banyak kategori. Nah, di mana ketika sebuah variabel independen memiliki banyak kategori, variabel dummy ini digunakan untuk menyederhanakan analisis. Setiap kategori diawali oleh satu variabel dummy, memudahkan interpretasi data dibandingkan menggunakan pendekatan lain yang kompleks. Dan selanjutnya itu ada meningkatkan interpretasi dan validasi model, di mana analisis dengan variabel dummy memberikan penjelasan yang lebih tajam dengan efek spesifik kategori terhadap variabel dependen. Dengan cara ini, model yang dihasilkan lebih valid dan mudah dipahami, baik untuk pengambilan keputusan maupun komunikasi hasil. Selanjutnya ada menyesuaikan dan mengontrol variabel kategori dalam model multivariat. Nah, di mana dalam model regresi dengan banyak prediktor, variabel dummy membantu mengontrol pengaruh variabel kategori. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel lainnya dengan variabel dependen tidak terdistorsi oleh variabel kategori. Selanjutnya, aplikasi pada berbagai disiplin ilmu, di mana regresi dengan variabel dummy digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Seperti itu ada ekonomi, yaitu mengukur pengaruh kebijakan tertentu berdasarkan wilayah atau kelompok sosial. Yang kedua itu ada pemasaran, yang dimana mengevaluasi efek strategi pemasaran berdasarkan segmen konsumen. Segmen konsumen misalnya itu usia, jenis kelamin. Dan yang selanjutnya itu ada sosiologi, yaitu menganalisis perbedaan perilaku antar kelompok berdasarkan latar belakang sosial. Nah, yang terakhir itu, yang ketujuh ada menilai interaksi antar variabel kategori, di mana dalam model yang lebih kompleks, variabel dummy ini lebih dapat digunakan untuk mengeksplorasi interaksi antara variabel kategori dengan variabel kontinu, yang memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana pengaruh kategori berubah seiring perubahan nilai variabel lain. Perkenalkan, nama saya Mardotillah dengan NIM 2351200026. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat dari analisis regresi menggunakan variabel dummy. Jadi ada 3 manfaat. Jadi yang pertama itu memodelkan data kualitatif. Jadi dengan variabel dummy ini kita memungkinkan kita untuk menganalisis data yang bentuknya kualitatif seperti jenis kelamin atau sebuah lokasi dalam model regresi menjadi data kuantitatif untuk dianalisis. Nah, terus yang kedua itu ada memprediksi dan mengestimasi. Jadi metode ini membantu kita untuk memprediksi sebuah apakah ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, serta memperkirakan nilai rata-rata dan hubungan kasual. Terus yang ketiga itu meningkatkan efisiensi. Jadi dengan menggunakan analisis regresi ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya dan mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih akurat. Saya akan melakukan analisis menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan data yang akan kita analisis. Ini merupakan data pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai. Seperti yang sudah dijelaskan, perbedaannya adalah kita mengkategorikan data kuantitatif menjadi data kuantitatif. Di sini kita kategorikan termotivasi, kita kategorikan sebagai 1, kemudian tidak termotivasi, kita kategorikan sebagai 0. Selanjutnya, kita buka aplikasi SPSS. Kita ke variable view.
Di sini letter X, bawahnya Y. Untuk desimalnya 0. Labelnya di sini motivasi, bawahnya kinerja pegawai. Value-nya di sini untuk termotivasi, value-nya 1. Untuk tidak termotivasi, value-nya 0. Oke. Kemudian kita ke data view. X 1 0 1 0 1 0 1 0. Tabel ini kita copy di sini. Oke, ini kita klik di sini. Ya. Kita akan melanjutkan dari saudara Yusro. Kita masuk ke analyze, kemudian regression, terus linear. Yang motivasi kita masukkan the independent, sedangkan yang kinerja pegawai kita masuk di independent. Kemudian klik OK. Jadi yang kita gunakan di sini variable remove, model summary, koefisien sama ANOVA. Halo, nama saya Moh Rizky dengan NIM 235120023. Kita masuk di bagian hasil output SPSS. Nah, di hasil output SPSS ini muncul beberapa output, sebanyak 4 output. Yang pertama, output variable entered atau remove. Yang kedua, output model summary. Yang ketiga, output ANOVA. Dan yang terakhir, output koefisien. Jadi, output yang pertama yaitu output variable entered atau remove. Dia menjelaskan tentang variable dummy, yaitu motivasi, dan variable dependennya yaitu kinerja pegawai. Dan yang output kedua yaitu output model summary. Dia menjelaskan nilai korelasinya atau nilai R, yang mana kita peroleh nilai R-nya sebesar 0,867 atau 86,7%. Yang mana 0,867 ini menunjukkan angka korelasi yang sangat kuat antara variabel motivasi dan pegawai kerja dan kinerja pegawai. Nah, yang ketiga, output yang ketiga yaitu output ANOVA. Di sini kita dapat melihat DF-nya yaitu sebanyak 9. Dan yang output terakhir yaitu output koefisien, kita dapat melihat nilai T-nya atau nilai T tabel dan nilai signifikan. Yang mana nilai T-nya di sini diperoleh sebanyak 4,911 dan nilai signifikannya sebesar 0,001. Nah, lanjut ke langkah berikutnya yaitu kriteria pengambilan keputusan. Dalam kriteria pengambilan keputusan ini bisa menggunakan dua cara, yaitu cara yang pertama, kita melihat nilai signifikan yang kita peroleh yaitu 0,001. Apakah dia lebih besar dari 0,00? Apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Ya, bisa kita ketahui dia lebih kecil dari 0,05. Yang mana kalau tandanya lebih kecil itu berarti adanya pengaruh. Yang mana kita ketahui adanya pengaruh motivasi dalam meningkatkan kinerja pegawai. Yang kedua yaitu dengan menggunakan T-tabel dan T-hitung. Seperti yang telah kita ketahui, kita di sini menggunakan uji dua sisi, yang mana uji dua sisi itu menggunakan taraf kesignifikan 5% atau 0,05%. Nah, selanjutnya kita cocokkanlah dengan T-hitungnya. Kita lihat tadi, seperti yang kita ketahui, nilai DF yang kita peroleh sebanyak 9, dan kita menggunakan taraf kesignifikan 0,05. Jadi tinggal kita cocokkan, yang mana memperoleh hasil nilai T-hitung sebanyak 2,262. Nah, maka diketahui nilai T-hitung lebih kecil dari nilai T-tabel atau 2,262 lebih kecil dari 4,911. Artinya, terdapat pengaruh antara motivasi dalam meningkatkan kinerja pegawai. Nah, lanjut di bagian kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil analisis regresi, program motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi positif pada variabel dummy motivasi yang secara statistik signifikan, yaitu 0,001 lebih kecil dari 0,05. Nah, rata-rata kinerja pegawai yang mendapatkan motivasi lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai yang tidak mendapatkan motivasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa motivasi sangat berkontribusi secara positif dalam meningkatkan kinerja pegawai, agar pegawai ini semakin baik dalam bekerja. Sekian.